Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu usai pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mendukung rencana Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam pidato pembukaannya, Netanyahu menyebut rencana tersebut akan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Pada hari Senin, Trump memaparkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang Israel-Hamas dan membangun pemerintahan pasca perang di wilayah Palestina yang dilanda perang. Rencana tersebut tidak mengharuskan warga meninggalkan Gaza dan menyerukan agar perang segera diakhiri jika kedua belah pihak menerimanya. Perjanjian ini juga menyerukan agar seluruh sandera yang tersisa dibebaskan dalam waktu 2 jam setelah Israel menerima rencana tersebut. Namun, masih belum ada kabar dari Hamas mengenai rencana ini. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Everybody asks, what is your plan for the day after Hamas? Here's our plan. Pass it in the cabinet. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Rencana itu diharapkan dapat membuka pintu bantuan logistik bagi warga Gaza yang dilanda krisis pangan. Kita akan bahas bersama dengan relawan Mercy Indonesia, Marissa Noriti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Marissa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ibrahim. Baik. Mbak Marissa, di tengah tadi kesepakatan dibahas Trump dan juga Netanyahu, bagaimana kondisi di Gaza saat ini? Iya, baik, di saat perundingan tentang ceasefire terus berlangsung, negosiasi terus berlangsung, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di Gaza. Penyerangan masih tetap terjadi, bahkan tank Israel pernah berada di posisi hanya 50 meter saja dari rumah sakit Al-Shifa. Penyerangan terhadap rumah sakit juga terus terjadi. Rumah sakit Al-Helo juga diserang kurang lebih 1 atau 2 hari yang lalu, dan kemudian juga penyerangan di daerah selatan juga berlangsung. Salah satu perawat yang sedang melaksanakan tugasnya di Nasser Hospital juga diserang oleh tentara Israel dengan penembakan tepat di kepala. Dan untuk kondisi bantuan sendiri pun yang masuk ke Gaza saat ini, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga, jalur Zikim saat ini ditutup dari sejak 12 September. Jadi hingga saat ini jalur bantuan hanya bisa masuk dari Mesir melalui Karim Salem atau Kisufim Crossing. Itu pun masih berisiko Mbak Marissa, bantuan lewat tadi yang satu jalur? Ya, masih beresiko. Jadi Karim Salem dan Kisufim Crossing ini berada di bagian selatan dari Gaza. Dan ketika organisasi internasional atau UN atau trader komersil lainnya ingin membawa bantuan dari selatan ke Gaza City, bagian yang ke utara, itu koordinasinya juga sangat sulit dan sering tidak disetujui oleh pihak Israel. Dan untuk truk yang masuk pun saat ini hampir rata-rata hanya 40 truk saja per hari, sedangkan kebutuhan rakyat Gaza itu sendiri sudah sering kita dengar juga sekitar 500 sampai 600 truk per harinya. Seperti itu kurang lebih kondisi di lapangan saat ini. Jadi artinya saat ini warga Gaza kendati tengah ada perundingan masih krisis pangan, masih kelaparan melanda di sana? Masih banyak warga Gaza yang makannya hanya 1 kali sehari, dan itu pun dengan porsi sedikit, bukan porsi yang normal. Seperti itu Mas Ibrahim. Jadi kalau misalkan menyalurkan bantuan, tantangan yang dihadapi termasuk dari relawan Mercy itu bagaimana sih?
Ya, situasi keamanan, apalagi di area Gaza City, kita pernah melihat sendiri bahkan gudang yang digunakan untuk mempersiapkan paket-paket bantuan makanan itu milik NGO lokal itu juga diserang oleh Israel. Jadi sepertinya tidak ada sanksi internasional apapun atau perubahan apapun yang terjadi, walaupun sudah banyak organisasi dunia yang kredibel yang menyatakan bahwa famine terjadi di Gaza, kelaparan terjadi di Gaza, tetapi tidak ada aksi nyata untuk mengatasi hal ini. Bahkan untuk semacam makanan untuk mengatasi gizi buruk, peanut butter yang udah di fortified pun itu dilarang oleh Israel untuk memasuki Gaza. Seperti itu. Mbak Marisa, tadi Anda menyampaikan bahwa kondisi di sekitar rumah sakit Ashifa juga itu sangat rawan, sangat rentan, bahkan masih ada serangan. Bagaimana warga yang berada di sekitar rumah sakit? Ini kan wilayah aman seharusnya ya. Apakah mereka pindah atau seperti apa? Ya, biasanya ketika ada penyerangan seperti ini mereka akan meninggalkan rumahnya sementara, dan ketika melihat tank Israel sudah mundur, sniper sudah mundur, mereka akan kembali lagi ke rumahnya. Dan masih banyak juga warga yang di Gaza City atau Gaza Utara yang memilih bertahan karena pindah ke selatan pun itu tidak mudah. Biaya transportasi sangat mahal dan mereka juga harus menyewa lahan lagi dan juga tidak mudah untuk mendapatkan lahan untuk mendirikan tendanya. Dan untuk harga tenda pun juga masih sangat mahal saat ini di Gaza. Jadi saat ini masih cukup banyak warga Gaza yang bertahan di area Gaza City walaupun penyerangan sudah sangat intens di Gaza City dan bahkan sering terdengar ke Gaza Selatan di daerah Derbalah karena pengeboman yang Mbak Marisa, terakhir singkat, jadi apa yang saat ini dipersiapkan tim relawan untuk bisa menyalurkan bantuan agar sampai ke jalur Gaza? Ya, saat ini untuk jalur pengiriman bantuan dari luar hanya terbuka dari Mesir. Ada beberapa organisasi terus melakukan upaya untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok warga Gaza, dan ada juga yang dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di dalam Gaza walaupun harganya sangat-sangat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh warga Gaza. Maka oleh dari itu perlu kehadiran NGO yang memfasilitasi ini semua, mempersiapkan, dan tentunya perlu jaminan keamanan juga bagaimana organisasi kemanusiaan bisa melaksanakan peran-peran kemanusiaannya di Gaza itu sendiri. Ini yang sangat penting saat ini. Terima kasih Mbak Marisa Nuriti, relawan Mercy Indonesia, mengabarkan bagaimana kondisi di Gaza. Terima kasih Mbak Marisa. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Your plan is consistent with the 5 principles my government set for the end of the war and the day after Hamas. Everybody asks, what is your plan for the day after Hamas? Here's our plan. Passed it in the cabinet. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. The next step will be the establishment of an international body charged with fully disarming Hamas and demilitarizing Gaza. I appreciate your willingness to lead the body, Mr. President.
I really appreciate it because you have a lot of things to do, and this is important. And it reflects the confidence that this will give everyone, that things will be followed up on all the commitments made. The fact that you're taking this on, I think helps a lot to make sure that everything flows in the direction that we want. Now, if this international body succeeds, we will have permanently ended the war. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. All these goals must be achieved because we didn't fight this horrible fight, sacrifice the finest of our young men to have Hamas stay in Gaza and threaten us again and again and again with these horrific massacres. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,